Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang teman-teman. Ini menu makan aku sekarang ini ya. Sambal sama sayur lodeh ini ya. Nggak ada tambahan lainnya. Ini sambal sama kerupuk itu aja. Udah sambal bawang ya. Seperti itu biar kalian tahu, nanti dikira aku pakai lauk lainnya. Nah seperti itu ya teman-teman, sesuai dengan thumbnail. Bismillahirrahmanirrahim. Sendoknya kecil. Seger. Tadi beli 6.000. Banyak tumben. Isinya banyak. Ini ada tahu kecil sama tempe 6.000. Baru kali ini aku menemui bulan Ramadan itu harga-harga turun, termasuk sayur tadi aku beli 6.000, jumlahnya banyak. Lombok juga murah, sekitar 30.000, nggak sampai sekilo. Tapi aku belinya cuma setengah on untuk sambal ini. Setengah on harganya 2.000. Berarti 1 on kan 4.000. Kalau 1 kilo 40.000. Kalau beli 1 kilo mungkin ya 30.000. Enak. Alhamdulillah. Ini nikmat luar biasa. Sambal kerupuk itu adalah makanan penggugah selera ya. Pakai nasi, sambal sama kerupuk itu bagi orang tertentu termasuk aku sudah cukup untuk memasukkan nasi ya. Bahkan sesuai dengan ceritaku di video yang lainnya, pakai garam aja ada yang masuk. Nasi sama garam itu aja masuk ke lisan, ke mulut, ke perutnya itu ya. Seperti itu. Aku juga nggak tahu kenapa kok bisa. Kalau aku sih nggak masuk, nggak bisa masuk. Gini aja sudah nikmat luar biasa. Apalagi pakai kerupuk. Kerupuk ini aku goreng sendiri ya. Kerupuknya masih agak mentah. Soalnya saat aku jemur itu kurang panas, mendung. Makanan penggugah selera lainnya teman-teman itu adalah jeruk purut, bukan jeruk nipis ya. Jeruk purut itu daunnya berbentuk angka 8 yang biasanya digunakan untuk bumbu ya. Daunnya itu bumbu pecel terutama. Ya Allah, nikmat. Nasinya nasi akas itu nasi keras, tidak jemek, tidak becek, tidak lembek gitu ya. Meskipun menggumpal tapi mudah untuk ditekankan gini terus akhirnya bisa pecah-pecah. Kalau nasi yang jemek kan kalau ditekan gini teman-teman, nah ini aku tekankan gini, itu sulit untuk pecah-pecah. Kalau ini kan aku tekankan menggumpal terus aku tekan-tekan bisa pecah-pecah gitu. Nikmat. Oke, aku mau bercerita tentang sebagian ya, bukan sedikit lah, bagian tentang pengalamanku beli rumah. Jadi aku dulu saat beli rumah kelas subsidi ya, ukurannya rumahnya 30 meter persegi, tanahnya 60 meter persegi, lokasinya di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Itu ceritaku itu agak menggemaskan sih itu. Jadi kan pawaanku pawaan orang miskin, sejak SD, sejak SMP, sejak SMA sampai gini itu pawaan itu apa ya, penampilan semacam apa ya, kepribadian ya, kehidupan sehari-hari itu nampak sebagai seorang
tidak punya uang gitu teman-teman. Jadi aku saat beli rumah subsidi itu disangka nggak bisa beli lunas. Terus akhirnya aku bisa beli lunas. Tim marketingnya kaget gitu loh, disangka aku belinya nyicil, terus atau mungkin malah nggak mampu untuk, selain nggak mampu untuk lunas juga nggak memenuhi syarat untuk itu mendapatkan KPR gitu ya teman-teman, KPR subsidi ya. Akhirnya kalau aku nggak dapat KPR subsidi, nggak bisa beli lunas, itu yang diuntungkan kan tim marketingnya, mereka dapat sebagian uang yang tidak bisa aku tarik lagi, semacam DP atau uang administrasi ya, itu nggak bisa ditarik lagi setelah disetorkan ya. Mungkin mereka mengharapkan itu, terus akhirnya aku beli lunas, agak kecewa mereka akhirnya. Nggak yang tahu lah, aku nggak menyebutkan nama loh ya. Aku belinya kan juga nggak hanya melalui 1-2 orang aja ya. Jadi beberapa orang aku tanyai. Jadi kalau misalkan ada yang menonton ini terus kemudian tersinggung, itu aku belinya nggak sama 1 orang aja loh ya. 1 orang terus kemudian orang lain menyuruh yang lainnya bekerja sama dengan lainnya. Jadi jangan tersinggung. Aku memukul semuanya tim marketing, bukan personal, bukan individu seperti itu. Tapi mayoritas dari mereka itu menyangka aku nggak mampu untuk beli secara lunas maupun tidak menyangka aku bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan KPR subsidi, karena aku sudah memberitahu kepada mereka domisili aku bukan di KTP aku ya, domisilku di Kota Malang, bukan Kabupaten Malang. Terus kemudian KTP ku masih Kabupaten Kediri, pekerjaanku tidak tetap, sudah aku kasih tahu pada sebagian dari mereka gitu. Terus mungkin barangkali berita baik gitu menurut mereka, ternyata nggak sesuai dugaan mereka. Akhirnya aku bisa beli lunas, alhamdulillah. Nggak tahu mereka kecewa apa nggak tahu aku. Itu kan hanya sebagai dugaanku, sebagian dari dugaanku aja gitu. Itu cerita unikku teman-teman. Jadi intinya adalah kita berbawaan miskin itu sangat menguntungkan gitu loh. Salah satunya itu tadi, bisa untuk membeli rumah secara lunas dengan pilihan sesuai dengan keinginan kita. Jadi aku alhamdulillah rumahnya sudah ready stock, sudah berwujud bangunan, ada gentengnya, ada pokoknya sudah 90% lebih jadilah, belum dipasang instalasi listriknya. Terus bisa memilih lokasi di blok mana gitu. Mereka sih oke-oke aja, paling disangkanya nggak mampu untuk lunas, nggak mampu untuk KPR, nggak memenuhi syarat KPR. Akhirnya apa yang aku pilih itu dituruti sama mereka, guys gitu. Akhirnya aku pilih ini deal, mereka nggak nyangka terus kaget. Seperti itu ceritaku teman-teman. Jadi jangan merasa, bagi kalian yang dianggap disepelekan, direndahkan, dianggap miskin, itu jangan merasa rendah hati, rendah diri, jangan. Itu ada manfaatnya. Salah satunya itu tadi, bisa membeli rumah secara lunas sesuai dengan keinginan kita, yaitu ready stock dan memilih lokasi blok di mana sesuai dengan hati aku gitu. Semua aku sudah menunjukkan, ini loh uangku, wujudkan tunai ya. Aku yakin mereka akan mengatakan stoknya nggak ada gitu. Maksudnya stok rumah sudah habis gitu. Karena apa? Mereka akan memilihkan aku rumah, bagian rumah yang agak dalam mungkin seperti itu. Mungkin ini masih kemungkinan aku loh ya, dugaanku, bukan dari mereka. Itu hanya dugaanku. Jadi aku disclaimer dulu. Misalkan ada kata-kata salah dariku, ya, aku nggak menunjukkan ini di perumahan mana, ya, aku nggak menunjukkan ini di rumahku yang sebelah mana. Jadi bagi kalian yang tersinggung, konfirmasi dulu kepada aku, jangan langsung memberikan komentar-komentar pedas di videoku ini. Itu dulu teman-teman dari aku ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.